Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Surah An-Nasr. An-Nasai meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Dia berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, "Wahai Ibnu Utbah, apakah engkau tahu akhir surah Al-Quran yang diturunkan?" "Ya, idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, jawabku. Dia pun berkata, "Engkau benar." Dua orang hafiz, Abu Bakar Al-Bazar dan Al-Baihaqi, meriwayatkan dari Ibnu Umar. Dia berkata, surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pertengahan hari-hari tasyrik, sehingga beliau mengetahui bahwa ia merupakan surah yang terakhir. Kemudian beliau memerintahkan binatang tunggangannya Al-Quswa untuk melakukan perjalanan, maka unta beliau pun berangkat. Selanjutnya beliau berdiri dan berkhutbah kepada orang-orang. Lalu disebutkan khutbah beliau yang sangat terkenal itu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Umar pernah memasukkan diriku ke dalam deretan para pemuka perang Badar. Ada beberapa orang di antara mereka yang merasa keberatan dan mengatakan, "Mengapa orang ini dimasukkan ke dalam deretan kami, padahal kami memiliki anak-anak yang seusia dengannya?" Maka Umar berkata, "Sesungguhnya dia termasuk orang yang sudah kalian kenal." Pada suatu hari dia memanggil mereka, lalu dia memasukkannya ke dalam deretan mereka. Pada hari itu aku tidak mengira kalau dia memanggilku ke tengah-tengah mereka, melainkan untuk memberikan pendapat kepada mereka. Umar berkata, "Bagaimana pendapat kalian mengenai firman Allah Azza wa Jal, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan?" Sebagian mereka mengatakan, kita diperintahkan untuk memanjatkan pujian kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya karena dia telah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita. Ada sebagian lain yang terdiam tidak melontarkan sepatah kata pun. Kemudian Umar bertanya kepadaku, apakah pendapatmu juga demikian wahai Ibnu Abbas? Lalu kukatakan tidak. Lalu bagaimana pendapatmu? Tanya Umar. Maka aku pun menjawab, itulah ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia beritahukan kepada beliau. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath," apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan demikianlah tanda ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Kemudian Umar bin Al-Khattab berkata, aku tidak mengetahuinya kecuali apa yang engkau katakan itu. Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan penafsiran yang diberikan oleh beberapa orang sahabat dari teman-teman Umar radhiyallahu anhu secara keseluruhan adalah bahwa kita telah diperintahkan untuk memanjatkan pujian kepada Allah, bersyukur kepadanya, serta bertasbih dan memohon ampunan kepadanya. Karena dia telah memberikan kepada kita atas beberapa kota dan benteng. Dan itu merupakan penafsiran yang benar, yang telah ditetapkan satu syahid baginya dari sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat berlangsungnya pembebasan kota Mekah pada pagi hari sebanyak 8 rakaat. Ada beberapa orang yang menyatakan bahwa yang demikian itu merupakan sholat duha. Pernyataan itu dijawab bahwa beliau tidak mengerjakan sholat tersebut secara terus-menerus setiap hari. Lalu bagaimana mungkin beliau mengerjakan sholat tersebut pada hari itu, padahal saat itu beliau dengan keadaan sebagai seorang musafir dan tidak berniat untuk bermukim di Makkah.
Oleh karena itu, beliau bermukim di sana sampai akhir bulan Ramadan. Hampir mendekati 19 hari, beliau mengqashar sholat dan tidak berpuasa, yang juga diikuti oleh seluruh bala tentara yang jumlahnya sekitar 10.000 orang. Orang-orang itu mengatakan bahwa sholat tersebut adalah sholat al-fath atau kemenangan. Mereka mengatakan, dengan demikian disunahkan bagi panglima perang jika mendapatkan kemenangan atas suatu negeri untuk mengerjakan sholat di sana ketika pertama kali memasuki negeri tersebut sebanyak 8 rakaat. Dan demikianlah yang dikerjakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada hari pembebasan beberapa kota. Kemudian sebagian mereka mengatakan, dia mengerjakan 8 rakaat itu dengan satu salam. Dan yang benar adalah dia mengucapkan salam setiap 2 rakaat sekali. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu terjadi pembebasan kota Makkah mengucapkan salam setiap 2 rakaat. Sedangkan penafsiran yang diberikan oleh Ibnu Abbas dan Umar radhiyallahu anhu bahwa di dalam surat ini Allah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ruh beliau yang mulia, dan dia memberitahu jika kamu Muhammad telah berhasil membebaskan kota Makkah, yaitu kampungmu sendiri yang dirimu dulu telah diusir darinya, sedang orang-orang berduyun-duyun memeluk agama Allah. Dan kini perhatian kami kepadamu di dunia telah berakhir. Karenanya bersiap-siaplah untuk menghadapi kami, sebab akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Dan kelak Rabb-Mu akan memberimu anugerah sehingga kamu menjadi puas. Oleh karena itu dia berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabb-Mu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak bacaan dalam ruku dan sujudnya. Maha suci Allah, ya Rabb kami, dan dengan pujianmu, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku. Dan diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali At-Tirmizi, dan dia mengatakan, Ibnu Jarir memberitahu kami, dan kami telah menulis hadis kafarat majelis dari semua jalan dan lafaz-lafaznya yang disampaikan di dalam satu buku tersendiri. Dan kami telah menguraikan tentang perang Al-Fath ini di dalam buku kami As-Sirah, dan bagi yang berminat silakan merujuk kepadanya.